Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 MITL, yaitu kami akan menjelaskan PPT di mana materi tersebut tentang ITIL sebagai best practice dan konsep RACI. Ya, selanjutnya. Nah, di sini ada nama-nama kelompok kami, yaitu yang pertama ada Yanuar Fabien dengan NIM 10 19 10 89, dan dengan saya sendiri, Ading Intan Aulia dengan NIM 10 19 10 03, Febi Sarahwati dengan NIM 10 19 10 29, dan Nadira Aprilia dengan NIM 10 19 10 63. Next. Berikut merupakan outline yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada perbedaan ITIL versi 3 dan ITIL versi 4. Lalu juga ada RACI, konsep in ITIL best practice. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi outline yang pertama yaitu perbedaan itu versi 3 dan ITIL versi 4. Di mana elemen inti ITIL 3 dan 4 pada dasarnya tetap sama. Perbedaan yang membedakan ITIL 4 dari versi yang lebih lama adalah dimasukkannya tambahan best practice dan materi baru pada bagian integrasi. Pada versi baru, dapat meningkatkan kolaborasi, memfasilitasi komunikasi di seluruh organisasi dan integrasi Agile dan DevOps ke dalam strategi ITSM. ITIL 4 dirancang agar lebih dapat disesuaikan dan fleksibel. Pada intinya, versi baru ini mendorong pandangan yang lebih holistik terhadap teknologi informasi. Jadi pada intinya, ITIL 4 ini adalah penyempurnaan dari ITIL versi 3 yang mencerminkan perubahan dalam budaya perusahaan di mana kerja tim dan komunikasi antar divisi diberikan bobot tambahan, mengintegrasikan IT ke dalam struktur bisnis secara keseluruhan. Ya, selanjutnya RACI konsep in ITIL best practice. Next. Saat merancang layanan atau proses ITIL, semua peran harus didefinisikan dengan jelas, seperti menggunakan RACI konsep sebagai pengambilan keputusan dan untuk membantu pihak manajemen dalam mengidentifikasikan peran dan tanggung jawab karyawannya. RACI konsep adalah bagian dari Responsibility Assignment Matrix atau RAM, yaitu bentuk pemetaan antara sumber daya dengan aktivitas dalam setiap prosedur. RACI merupakan singkatan dari R, responsible, A, accountable, C, consulted, dan I, informed. Next. Oke, jadi dari RACI itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, responsibility, yaitu orang yang melakukan pekerjaan atau tugas. Pada dasarnya, responsibility adalah orang yang melaksanakan tugas-tugas. Yang kedua ada accountable, yaitu orang yang bertanggung jawab pada suatu pekerjaan atau tugas. Bisa diartikan juga sebagai penanggung jawab dan pengambil keputusan. Selanjutnya ada consulted, yaitu orang yang memberikan masukan, pendapat, atau kontribusi pada pekerjaan atau tugas. Yang terakhir, informed, yaitu orang yang perlu mengetahui tindakan dan hasil ataupun keputusan yang telah diambil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, lalu selanjutnya ini merupakan contoh RACI metriknya. Bisa dapat dilihat sendiri, di bawah ini merupakan tabel dari RACI Matrix. Baru selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan RACI Matrix. Pertama, mengidentifikasi proses dan fungsi pekerjaan yang diinginkan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Lalu kedua, mengidentifikasi peran dan fungsi pekerjaan yang harus dilakukan, termasuk pihak-pihak yang akan terkena dampak jika ada masalah pada pekerjaan dan siapa yang harus melakukan pekerjaan tersebut. Ketiga, menetapkan peran dan tanggung jawab untuk masing-masing individu yang melaksanakan tugas atau pekerjaan. Keempat, mengidentifikasi orang yang melaksanakan tugas atau pekerjaan bisa disebut dengan responsible dan pihak-pihak yang dimasukkan ke dalam daftar A. Accountable, C. Consulted, dan I. Informed. Lalu yang kelima, meninjau kembali tugas-tugas tersebut sehingga tidak terjadi penggandaan proses. Next.
Ya baik, sampai sini presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.